Bismillahirrahmanirrahim, masih dengan saya Setia Furmanholid dan hari ini saya akan bahas lagi 5 pertanyaan ketiga atau pertanyaan ke-11 sampai 15 dari 19 pertanyaan krusial tentang ta'aruf atau tentang mengenal dirinya sebelum pernikahan. Apa yang harus Anda tanyakan ketika Anda bertemu dengan dirinya? Nah, ini nih bisa Anda jadikan pegangan supaya Anda nanti nggak mati kutu gitu. Ketemu sama dia, diem, nggak ngerti apa-apa ya. Ini jadi Anda, tapi jangan juga Anda print, terus Anda, oke ya, pertanyaan ke-11, nggak gitu juga ya. Jadi Anda harus ada hafal di luar kepala. Oke, kita mulai dari pertanyaan ke-11. Tes bacaan Quran atau hafalan Qurannya. Karena takutnya ekspektasi Anda lebih untuk itu. Misalnya Anda cari seorang calon suami yang bisa membaca Quran dengan fasih, tartil, yang punya tahsinnya bagus. Tapi karena Anda tidak berani untuk bertanya atau minta beliau ngaji, akhirnya Anda kecewa ketika malam pertama pas baca Quran atau pas sholat berjamaah, terus Anda bilang, ini kan Isya, ayo say, kamu jadi imam, antar aja deh, duhur aja sama asar. Kenapa? Kan sekarang Isya. Enggak deh, kita sendiri-sendiri aja dulu. Kan malu. Ternyata dia cuman ngajinya terbata-bata dan cuman qul huwallahu ahad yang dia bisa gitu. Akhirnya Anda kecewa karena Anda cari yang minimal punya hafalan Quran 1 juz misalnya. Nah, ini jangan sampai nanti bermasalah. Kecuali kalau Anda bilang, oh ya wajarlah, aku juga belum bisa punya baca Quran yang baik. Sama-sama mau belajar kok. Ya, itu silakan. Tapi saran saya Anda sampaikan itu di awal ketika Anda berkenalan dengan dirinya. Itu justru yang bisa membuat Anda makin kagum sama dirinya. Makin yakin bahwa dia itu akan jadi calon suami atau calon istri Anda. 12. Tanya buku yang ia sukai. Apa yang dia sukai? Misalnya dia suka baca buku novel, suka baca buku komik, baca buku keislaman, sejarah. Dia baca misalnya kitab-kitab. Wow, ini makin keren lagi. Ingat sahabat sekalian, orang itu tergantung dengan apa yang dia baca. Kalau pas ditanya, kamu suka baca nggak? Enggak sih, aku sukanya nonton drakor. Nah, itu juga mengetahui karakter dia. Mungkin pertanyaannya nggak langsung, apa buku yang kamu sukai? Tapi bisa dengan pertanyaan, kamu suka baca atau nonton? Atau jalan-jalan? Kalau ternyata jawabannya adalah, saya senangnya nonton, saya senangnya jalan-jalan. Nah, itu juga jadi pertimbangan Anda ya. Buku apa? Karena buku itu akan mengecek siapa dirinya. Ada orang yang kutu buku banget, semua buku dia pelajari apa, wawasannya bagus. Berarti dia cocok banget jadi calon istri yang nanti bisa menjadi madrasah pertama untuk keturunan Anda. Oh, jadi semangat ini ya. Selanjutnya, yang ke-13 adalah tanyakan apa yang ia lakukan saat waktu luang. Nah, hati-hati sahabat sekalian. Lihat. Kita kan punya tangan ya. Di setiap tangan tuh ada sela-sela. Ya kan? Sela-sela. Sela-sela jemari. Ada juga, lihat. Nih. Ini juga ada bolong. Ini ada bolong. Ini ada bolong. Ya. Setiap lipatan atau setiap ada bolong atau setiap ada jarak, itu tuh ada ujian loh. Penciuman, hati-hati dengan penciuman kita mencium sesuatu yang nggak bener. Mulut kita masukin apa, pendengaran kita kayak gimana, bahkan di bawahnya kita, apa yang kita lakukan dengan itu semuanya karena ada jeda, karena ada waktu, ada ruang di sana. Nah, sama dengan diri kita, hati-hati, cek and recheck, tanya dengan dirinya, kalau kamu tuh kalau santai ngapain? Oh, kalau aku sukanya main game. Oh, main gamenya berapa lama? Ya bisa seharian. Wah, jadi pertanyaan juga tuh. Jangan-jangan nanti bukan asik bekerja, tapi malah asik main game. Bukan pendekatan sama istri nanti, tapi malah mainin handphone. Nah, ini juga hati-hati sahabat sekalian. Mendingan ditanyain. Sama seperti wanita. Anda tanya, kalau kamu santai ngapain? Aku sih shopping. Ya, biasanya sehari habislah 1 juta.
nanti habis loh rekening Anda oleh dia, ya kan? Ini bisa jadi check and recheck yang bagus banget. Atau hangout sama teman-temannya. Dia lebih memilih dengan teman-temannya dibandingkan Anda. Jadi udah nikah, dia pulangnya malam-malam karena dia suka hangout kemana-kemana. Hati-hati, ini juga bisa masalah. Atau ternyata aku biasanya suka di masjid, saya suka beres-beres di masjid, saya suka ikut kajian. Itu juga jadi pertimbangan. Selanjutnya, tanyakan aktivitasnya selain bekerja. Ada orang kan pekerja, hampir rata-rata orang bekerja atau usaha. Tapi coba tanyakan, selain dia aktivitas bekerja, adakah aktivitas yang lain? Misalnya dia punya side job, atau ia ikut sebuah komunitas, ikut kajian rutin, ikut LSM kemanusiaan atau apa. Ini bisa membuat Anda semakin yakin atau semakin tidak yakin dengan dia. Ada sih, aku selain bekerja, aku ikut komunitas yang bisa melihat masa depan, di mana di situ juga ada gurunya. Terus kita juga suka mandi 7 rupa. Berarti musyrik tuh. Hati-hati ya. Jadi Anda harus check and recheck, karena bisa jadi, atau misalnya gini, dia tuh, saya seneng banget motor-motoran. Biasanya sih Sabtu Minggu saya pasti keluar kota gitu. Nah itu juga dicek. Jangan-jangan waktu Anda quality time, family time sama keluarga akhirnya tercerabut. Karena memang dari dulu dia senangnya touring terus. Atau mancing terus. Ini ada hobi-hobi yang membuat akhirnya dia tidak bisa menjadi seorang laki-laki yang menjadi seorang ayah yang baik atau bisa menjadi seorang suami yang baik. Nah, yang terakhir selanjutnya adalah target 5 tahun ke depan. Di sini Anda akan bisa bertanya, coba saya mau tanya, kira-kira target ke depan kamu 5 tahun yang akan datang lah kira-kira apa ya? Ya mau 3, 5 atau berapapun juga silahkan, saya mau dengerin gitu. Nah dia juga boleh berhak bertanya yang sama. Kalau dia misalnya, let it flow lah. Ya jalani aja, nikmatin aja. Aku kan orangnya gini, hati-hati. Karena air itu mengalir dari hulu ke hilir. Kalau dia nggak jelas mau kemana arahnya, menurut saya sih kurang layak jadi seorang suami. Kenapa? Namanya suami itu mengarahkan. Seorang leader itu harus punya vision, harus punya passion, harus bisa melangkah ke depan. Tapi kalau dia nggak punya arah, nanti hidup Anda hambar bersama dirinya. Maka tanyakan, apa target spiritualnya, emosionalnya, finansialnya, intelektualnya, actionnya, apa cita-citanya di 5 tahun yang akan datang. Karena itu akan menentukan bagaimana nanti jati dirinya di masa yang akan datang. Mudah-mudahan 5 pertanyaan krusial ini ya, dari 19 pertanyaan krusial tentang ta'aruf, Anda bisa sampaikan dan bisa bermanfaat. Kalau Anda merasakan ini manfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman sahabat sekalian. Saya Stefan Holid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.